yang mempunyai insentif untuk membuka restoran itu, atau pemerintah juga sebaiknya memberikan motivasi, inspirasi kepada usaha-usaha kita untuk bisa membuat restoran-restoran dari mancanegara tadi. Karena kita, kalau kita mengharapkan wisatawan turis dari mancanegara, itu pasti mereka sehari-hari butuh makan, butuh kuliner, karena tidak mungkin kita berharap mereka akan memakan makanan lokal saja sepanjang hari selama mereka berada di sini. Karena kalau kita pun melakukan kunjungan ke daerah lain, ke negara lain, kita pasti juga mencari makanan-makanan yang memang kita sudah biasa, makanan-makanan yang kita sudah mungkin kita misalnya ke Jogja, kita setiap hari 3 kali sehari makan gudeg saja atau makan ya nggak ada, pasti kita cari masakan yang dekat dengan masakan kita. Jadi kalau kita menginginkan daerah kita maju di pariwisata, kita harus melengkapi kuliner. Di masakan kita ada unsur persamaan dengan masakan yang dari lain, yang ada unsur persamaan tapi rasa berbeda. Jadi rasa berbeda, makanan luar yang diperbaharui, pemakai kita yang diperbaharui. Jadi selera-selera di zaman globalisasi ini, yaitu kita mendunia sekarang ya. Jadi selera itu mendunia, menyatu dunia. Jadi memang harus dicari selera yang menyatu dunia, selera global. Selera globalisasi ini memang harus dibaca sebagai apa selera globalisasi ini. Semua orang kalau enak, dia jadi ributan. Di mana saja orang bisa, karena ada untuk persamaan dengan Malaysia, persamaan dengan Korea. Supnya ada persamaan dengan dia agak pedas, yang kita dia agak manis, kita agak pedas. Itu perbedaan sup saja, sup buntut. Itu sup buntut ini siapa tidak menarik, enak sekali, bisa mendunia. Jadi seperti ini ya. Kalau rendang yang bisa mendunia, yang bagaimana? Nah ini kita buat lagi rendang yang terbaca di dunia, yang dirindukan oleh dunia. Dunia mencintai masakan Minang ini, rendang ini kurang dikenal. Tapi kok masuk dia ke Minang pun tidak ada rasa yang diceritakan itu. Ini perlu mungkin ada yang menunjuk masakan itu ada tambahan bumbu barangkali. Jadi dan juga penyajian yang lebih globalisasi. Nah ini mungkin ya Pak Muda. Jadi kita banyak yang kita perbaharui. Jadi untuk perbaharui itu ya harus sudah lama di Amerika ini, sudah 5 tahun. Jerman sudah Pak Perusahaan, DPR sudah. Sekarang sudah mencoba akan mendaftarkan calon wali kota. Ini tidak tanggung-tanggung. Nah, jadi bagaimana mengadakan pembaharuan terhadap diri dulu, kemudian pembaharuan terhadap masyarakat restoran. Sebab kemana saja orang kan sudah puas, sudah mengatakan sudah bahagia dia selesainya puas di daerah itu. Wah kita datang ke Bukit Tinggi, puas daerah kita. Kan begitu. Enak saya makan di situ enak, saya minum di situ enak. Karena dia sudah makan mengkaji unsur yang sama. Ini yang ada rasa mirip dengan kita. Ini ada juga mirip dengan Minangnya, ada rasa sedikit. Bagaimana mempadukan berbagai rasa? Pizza itu kan sebuah buah rasa. Tidak satu rasa pizza itu, bisa 5 rasa, 6 rasa. Banyak rasa. Jadi orang-orang yang penikmat makanan dan minuman itu pasti dia berpedoman pada rasa Pak Buzan. Jadi Pak Buzan lah yang akan menerobos. Pak Buzan orangnya orang ekonomi, orang pemasaran atau marketing. Nah, ini sangat cocok membuat restoran ini Pak Buzan. Jadi saya itu sangat ngomong-ngomong dengan Pak Buzan sangat tertarik. Mudah-mudahan ya kita lah ikut menerobos lebih cepat orang menikmati masyarakat pendatang, masyarakat lokal bisa juga menyesuaikan diri. Berbeda rendang kita dengan rendang di tempat apa namanya ini Pak Buzan? Takia. Oh di Takia itu bagus sekali. Unsur rendang kita ada di sana. Unsur rendang yang diinginkan orang ya berbau Korea ada, berbau Malaysia ada, berbau Amerika ada. Orang kan ada kirim rendang ke Amerika, ada kirim ke Arab. Semuanya sudah cara mendunia. Tapi kalau lihat di pasaran, kan sulit kita menjumpai yang direnovasi masakan kita.
cara memasaknya sudah main gas semua. Nah ini rasa mempengaruhi. Kerasnya api dan lunaknya api itu mempengaruhi akan rasa. Rasa ditumbuhkan dengan sekian rasa. Mudah-mudahan ya Pak Bulutan nanti ini yang menerobos karena orangnya pemasaran, orangnya marketing, pernah pemasaran, membina marketing, pernah DPR, pernah berjalan berbagai tempat wisata di Indonesia dan luar negeri. Iya, hanya itu Pak Bulutan. Silakan Pak Bulutan, masih ada tambahan? Kalau kita lihat sekarang memang rendang sudah dinyatakan menjadi satu masakan yang menarik dan memang tidak bisa diterima di mana-mana. Tapi yang namanya manusia, apalagi manusia global, itu mereka memang berusaha hidup lebih bervariasi, hidup lebih banyak warna, sehingga mereka pasti akan mencoba. Misalnya dulu kita tahu cuma makan tradisional, sekarang anak-anak sudah coba masakan Jepang, masakan Cina, masakan Jepang, masakan Korea, masakan Malaysia, apalagi masakan daerah Indonesia. Jadi orang akan semakin explorer, akan semakin berusaha untuk explore budaya kuliner, budaya makan dari mana-mana. Tapi peluang atau potensi yang itu sangat besar dan memang butuhkan stimulasi dari kita, apalagi karena kita memang ingin menjadi kota wisata, sudah seharusnya kita mensupport mungkin itu yang Iya. Jadi ya juga kita bimbingan dari pemerintah karena dia ujung tombak negara ini, ya pemerintah kota, pemerintah kabupaten memang harus mereka dengan usaha-usaha rakyat ini bersama masyarakat. Sebab tanpa dibina, tanpa dimotivasi, lepas landas akan lamban perkembangannya, tidak bisa mengikuti menyatunya dunia, tidak bisa mengikuti globalisasi dunia. Ini tantang kita aja. Sekarang tuntutan itu semakin cepat, tuntutan pengusaha juga cepat. Tapi kalau tidak dibina, kalau pembinaan yang lambat pembinaan lamban atau tak peduli, bagaimana bisa berkembang? Pastilah habis hanya sampai di cerita, sampai di kebanggaan Minang dulu, rendang dulu, makan dulu, nostalgia. Tapi kini menjadi gila-gilaan menentu kita jadinya, bukan sekedar nostalgia, tapi kita gila-gilaan tentu. Nah ini bagaimana menjawab tuntutan selera pengunjung, selera lokal. Dia mau tidak mau, dipaksa atau tidak dipaksa, dia akan terus menuntut tuntutan tetap ada selera itu, menuntut untuk maju. Pendatang juga menuntut untuk maju. Tapi kalau kita memimpin daerah ini, pemerintah itu lokal daerah kabupaten atau kota hanya lamban, hanya masih pencitraan, nah rugi kita. Kapan kita merdeka? Bagaimana kita maju? Bagaimana? Jangan ngomong yang pencitraan saja. Nah ini kalau menurut saya. Tapi ya benar Pak Pulang harus tindakan-tindakan nyata, bukti nyata. Kita harus lakukan hal-hal yang efektif, baru efisien. Kalau tidak efektif ya tidak ada manfaatnya, juga efisien. Kita melihat apa yang akan kita lakukan ke depan dalam membangun wilayah kita ini, daerah kita. Efektifnya apa? Itu baru kita melakukannya. Kita inginkan wisata memang harus efektif, tidak wisata tidak bisa kita pengen jadi wisata tapi tindakan-tindakan kita tidak ada yang support untuk menggali potensi wisata lebih jauh, sehingga daerah kita makin lama makin tertinggal. Karena kalau kita lihat lokasi promosi wisata itu masih daerah Bali besar APBD yang berkaitan dengan Bali sudah membuat satu perencanaan untuk provinsi bukan kota atau kabupaten, tapi di Bali yang keluar dari pusat. Kalau kita kan sekarang ini terpisah dengan provinsi selatan, kita
saya biasanya di Kota Madia maupun di kabupaten anggaran untuk promosi itu dari pemerintah minim sekali. Dan sama dengan negara maju di Amerika tadi, di Jerman, di Malaysia, di Korea nggak sama. Orang dari les chicken. Kalian beda. Iya. Sudah sampai karena kita ya, ini apa namanya? chicken curry. Chicken curry. Kari Itu, ayam. itu juga chicken curry. Kalau Pak Sof tadi beef curry. Beef. Kalau kita lihat ini kan seperti curry juga atau seperti juga bisa satu kuah sate. Iya. Nah, ini memang kelihatannya Jepang juga dari India. Ini ada daging. Ini daging. Tapi serupa. Bentuknya serupa. Satu isi ayam, satu isi daging. Ya ini para para pengusaha restoran ini namanya apa tadi? Chicken curry Chicken curry rice. rice. Ini beef curry rice. Beef curry curry rice. Nah, jadi ini kita coba ya. Ini takoyaki. Ini Takoyaki. untuk makan ini. Nah, ini untuk appetizer-nya ini kalau Sudah makan ini. sebelum makan bisa ini seperti kalau di daerah kita ini mirip salad lawur. Oh, salad lawur. Lawur ada rasa ikannya. Oh, ini isinya gurita di dalam. Isinya gurita ini. Gurita, tapi ini masih agak panas biar agak dingin sedikit. Oh, dia dingin ya. Kalau ini, Panas ya. Kalau ini seperti makan geranak ya nanti. Oh, panas. Kita karena orang Jepang ini memang ya makanannya itu karena panas. Minumnya kok hidup api di Jepang saya lihat di dalam TV. Nah, itu ada juga ya. Api yang keluar, nanti itu minum. Api sapi, airnya diminum. Nah, ini teh hijau. Iya. Ocha. Ini ocha. Apa deh? Di dalamnya ada gurita. Iya. Ada gurita, Diaduk dengan tepung, tepung, dan ini bukan bawang ini. pedasnya ya. Pedas Ada bukan? pedasnya, Ada pedas, manisnya, ada manis. ada banyak rasanya. Ini bukan bawang tapi ini rautan ikan cakalang yang Oh, dirautan. rautan ya. Sepertinya pakai bawang Di bawang. digoreng. Di atas di bawang goreng. Ya. Tapi ini Baunya juga enak nih. ikan Enak, cakalang. baunya sangat enak. Bau Iya. sangat asing ya. Rasanya kita di Korea rasanya. Ini masakan Jepang ya. Ini boleh Tadi. kita coba. Gimana rasa Iya, di Jepang ini, bukan di Korea ya. Saya di Patani dulu juga membeli seperti ini di Patani, Patani di Thailand. Iya, Thailand. Jadi tidak perlu kita ke Jepang, tapi bisa kita nikmati makan Jepang yang kena di Biaro Center. Apa nama? Takia. Takia, ya di restoran Takia Biaro, samping bengkel Biaro, bengkel Biaro Center. Bismillah. Rasa kuah sate ya. Ada kuah sate ini rasanya kuah sate, juga ada rasa sup, karena ada rasa sup di kuah itu. Macam rasanya. Ya. Ada rasa ketumbar juga ada, rasa daun suku juga ada. Ini berasa PAK sama bekas. Ini berasa PAK. Berasa PAK itu hebat kali. Hebat. Rasanya manis. Ame. Saingan Barito. Serangan saingan beras Solo. Pakai telur, pakai wortel. Ya, pakai wortel. Pakai daun bawang. Bawang apa ini? Bawang alam panjang enggak? Bawang yang bagus enggak ada panjang. Bawang prei. Bawang sekarang sudah banyak macamnya. Banyak bawang masuk ke kita. Tapi bawang alam panjang enggak pernah kalah di pasaran. Enak sekali. Kuah itu ada lebih itu. Jadi banyak makanan aku kamu. Malah lebih Jadi, kalau orang kita, orang Minang ini, yang harus ada cabai ya cabai harus ada. Dia. Lado kutu juga boleh, kalau yang bikin itu dalam botol dengan bawang, pakai jemput kecek, ada dalam botol.
manis menunduk, ini pada rasa pedas ada. Tapi orang suka pedasan, pada madu kutu enak. Dulu orang Jawa yang senang madu kutu. Sekarang orang awak nak kalau sebelum madu kutu, makan miri lagi madu kutu. Itu ada masih naik tuh. Nah itu. Nah, dikasih sedikit. Nah, ada ditambah mau pedas, lebih pedas. Nah, pakai nih, enak sekali. Standarnya sama dia yang di mall, tapi ada yang lebih kuat gitu. Buat apa yang hilang? Kalau pernah ikut boleh. Kalau bisa Hmm. ada lebih daripada yang di mall. Lah, itu apa lagi lebih padat pakai ini, pakai cabai ini. Manis ada, kapri ada, sup ada, rasa. Ada empat. Ini mas kali. Ini mas. Dibikin juga tapi bisa ditermak. Tadi Baru menggigit selera karena tambahan ini. Nah, baru juga ada keringat sedikit. Tentu pada Ya. Nah, tadi sate, sup, telur, itu kan kita ini baru masuk ya. Enak tadi. Kita pakai yang pakai ini sedikit. Mungkin cabai nih, cabai muda. Cabai muda nih. Jadi pakai kalau ini cabai apa nih? Irisan cabai juga enak juga sama. Tapi itu yang merahnya ini yang hijaunya. Baru bunyi tambah menyelera. Kalau kuah ini lebih enak sedikit dari kuah sate. Lebih enak sedikit. lebih segar ya. Ya lebih segar daripada kuah sate sedikit. Itu lemak. Rasa sup ada. Pakai ini ukuran saya pas sekali. Pakai cabai ini, cabai pedas. Menurut saya karena tidak begitu suka yang terlalu pedas, nah ini sudah Udah gitu ya. Kalau saya suka yang pedas. Ini beda kita dari Korea itu. Mati Fataluri. Pak Fauzan, kamu hadir di tempat restoran Pak Fauzan ya. Orang bertanya itu, apa motivasi sebagai Pak Fauzan juga sebagai mantan DPR, juga jadi calon wali kota di Bukit Tinggi, tapi sudah merintis membuat restoran. Jadi motivasi Pak Fauzan merintis restoran ini apa ya motivasinya? Kenapa kok ditonjolkan sekarang? Atau kapan ini dibuat? Kemudian jenis-jenis makanan kenapa tertarik dengan jenis makanan di sini? Apa yang misalnya makanan di sini? Silakan Pak Fauzan. jadi dari kecil, sejak kecil, saya memang biasa dibawa orang tua makan, mulai dari makanan lokal sampai dengan makanan daerah lain, apalagi yang punya kesempatan
kalau diawali dengan mengenal budaya kuliner masing-masing negara, masing-masing daerah itu hubungannya akan semakin dan akan semakin baik. Kita